kita udah di bus number 99. So guys, sekarang saya sudah berada di depan Masjid Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi sedikit cerita bahwa Abu Ayyub Al-Ansori ini adalah sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kapal-kapalnya sebanyak 72 kapal berhasil diseberangkan dari Bukit Galata menuju kota Konstantinopel, disitulah awal kemenangan beliau. Nah, sekarang kita mau masuk ke makamnya Abu Ayyub Al-Ansori, sahabat dari Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Rumah Rebil. So, kali ini kita mau berkunjung ke sebuah makam dan masjid dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni makam Abu Ayyub Al-Ansori yang sangat berperan penting dalam penaklukan Konstantinopel. Yuk, let's go. Jadi dari hotel kita itu Sultan Ahmed, kita naik tram ke Eminonu. Dari Eminonu kita mau naik bus. Nah, ini dia otobus Duraklari, ada di sebelah sana guys. Yuk. Nah, kita udah di bus number 99. Nomor berapa? Nomor 99A. Jadi nanti sekitar 20 menitan lah kita nyampe di sana, dan tadi cuma bayar 5 ribuan guys per orang. bus sonraki durak Haliç Metro. So, sesampainya di Ayub Sultan dengan naik bus tadi, kita harus jalan kaki sekitar 300-an meter. Dan di depan saya udah terlihat guys masjid dari Masjid Abu Ayyub Al-Ansori. Masya Allah. Yuk. Nah guys, sekarang kita udah nyampe di Masjid Abu Ayyub Al-Ansori. Tuh. So guys, sekarang saya sudah berada di depan Masjid Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi sedikit cerita bahwa Abu Ayyub Al-Ansori ini adalah sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu beliau tinggal di Madinah. Jadi ceritanya, pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau itu ditunggu-tunggu oleh seluruh penduduk waktu itu, dan seluruh penduduk itu berharap banget untuk ditinggali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, beliau mengatakan, di mana kendaraan saya berhenti, maka disitulah saya akan tinggal. Nah, kendaraan yang dimaksud di sini adalah onta beliau, guys. Dan seketika onta beliau berhenti tepat di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Dan disitulah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal selama 11 bulan hingga masjid dan rumah beliau itu selesai dibangun di Madinah. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa Abu Ayyub Al-Ansori ini adalah sahabat Nabi yang selalu ikut berperang hingga usia beliau itu udah senja, udah uzur, masih tetap ikut berperang. Dan waktu itu dia ikut berperang bersama Yazid bin Muawiyah dalam penaklukan kota Konstantinopel. Nah, dalam perjalanannya beliau jatuh sakit dan berpesan kepada beliau Yazid bin Muawiyah, jika beliau meninggal maka jasadnya jangan dibawa ke Madinah untuk dikuburkan, tetapi jasadnya dibawa ke negara musuhnya, yaitu di Konstantinopel. Itulah yang membuat Sultan Al-Fatih yang saat berperang dalam penaklukan Konstantinopel mengalami titik terendah saat itu, karena pasukannya itu udah banyak mengalami kekalahan dari berbagai sudut. Dan ketika itu Muhammad Al-Fatih dinasehati oleh gurunya dan mengatakan bahwa ada sebuah nubuah dari Rasulullah SAW tentang penaklukan Konstantinopel ini, bahwasanya sejak kecil Muhammad Al-Fatih ini selalu didoakan
didoakan agar beliaulah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata benar, saat itu Muhammad Al-Fatih yang udah down banget, seketika guys langsung menyusun strategi baru dan bersemangat kembali untuk melanjutkan peperangan waktu itu. Dan beliau menyusun strategi baru dengan menyeberangkan 72 kapal-kapalnya itu menyeberangi Bukit Kalata. Vlognya ada di sini ya, kalian bisa lihat di situ. Dan ketika kapal-kapalnya sebanyak 72 kapal berhasil diseberangkan dari Bukit Galata menuju kota Konstantinopel, disitulah awal kemenangan beliau. Dan alhamdulillah kota Konstantinopel sekarang telah berubah nama menjadi kota Turki. Seperti itu guys, Masya Allah. Dan alhamdulillah banget, jalan-jalan kali ini bukan sekedar traveling, tapi bener-bener traveling religi. Saat Ramadan pula 3 jam lebih lama loh puasanya di sini. Alhamdulillah bisa bertahan juga. Teman-teman yang pernah membaca buku Muhammad Fethi 1453 ataupun pernah menonton film beliau, yang mana dalam film tersebut itu cerita tentang Muhammad Al-Fatih itu diangkat dalam sebuah film Fethi 1453. Dan itu benar-benar di situ menjelaskan banget bagaimana perjuangan seorang Sultan Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan kota Konstantinopel. Di sini ada air mancurnya. Sekarang kita udah sampai di pintu masjid dari Ayub Sultan. Jadi di sini tuh Abu Ayyub Al-Ansori disebutnya itu Sultan Ayub Sultan. Oh, di sini makamnya. Sini makamnya tadi. Itu makamnya. Nah, ini Sultan Ahmed I. Nah, sekarang kita mau masuk ke makamnya Abu Ayyub Al-Ansori, sahabat dari Nabi. Jadi sebelum masuk kita harus pakai kantong ini dulu untuk ngebungkus sepatu. Ambil kak, satu kak. Tarik kak. Kakak. Iya, kakak Ray bungkusin sepatunya maminya. Sepatunya kakak dulu. Iya. Karena exitnya kita bukan di sini lagi, exitnya ntar.
Jadi ini adalah pintu keluar dari makamnya Abu Ayyub Al-Ansori. Sekarang kita udah selesai ziarah di makamnya Abu Ayyub Al-Ansori. Sekarang kita mau masuk ke masjidnya beliau, yuk. Sekarang kita masuk ke Masjid Sultan Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi di sini tuh ada makam juga pasa-pasa kayaknya. Terus di sini pintu masuknya untuk makamnya Sultan Abu Ayyub Al-Ansori. Terus di sini adalah masjidnya. Tapi di sini juga di dalam itu tempat exitnya dari makam ini. Jadi ini entry, terus di dalam sini tuh exit sekalian menuju ke Masjid Abu Ayyub Al-Ansori. Terus di sini tuh khasnya di Turki itu guys, tempat duduknya tuh kayak gini di depan masjid. Ini juga ada pohon yang gede banget itu. Diameternya sekitar 4 meteran guys. Pohon maple. Nanti kalau musim gugur ini cakep banget aslinya nanti nih kalau musim gugur. Sekarang sih warnanya warna hijau, nanti kalau musim gugur atau autumn gitu dia warnanya merah, kuning keemasan gitu, cakep. Jadi buat teman-teman yang mau datang musim gugur, nah cocok banget ini. Teman-teman lihat di sini, seluruh lantai di sini menggunakan batu marmer guys. Dan marmer memang berasal dari negara Turki guys, karena pegunungannya itu benar-benar batunya itu berwarna putih. Terus dipotong gitu pakai mesin, lalu disepuh. Sana sekitaran Masjid Abu Ayyub Al-Ansori. Di sini juga banyak kayak tempat-tempat makan gitu. Tapi banyak kan yang tutup. Kayak Burger King di depan sana tutup, guys. Jadi guys, kita itu kalau di kuburan pakai bunga kamboja. Di sini tuh bunga mawar loh. Masya Allah.